once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, karunia, dan hidayahnya kepada kita, juga kesehatan yang kita rasakan sampai saat ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Sahabat-sahabat YouTube dan insan perminyakan sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Samsul Hadi. Pada pagi hari ini, kenapa saya berada lagi di separator ini? Tidak bosan-bosannya kami menyampaikan edukasi, di mana separator ini sedang ada masalah lagi. Jadi masalah ini ada masalah yang lain, ini muncul lagi masalah yang lain. Sebelumnya kita ada masalah kompresor, itu rusak, kemudian kita tanggulangi dengan bypass. Nah, kemudian ini ada masalah lagi. Nah, masalah ini adalah tekanan separator yang biasanya kita setting di 15 PSI. Pagi ini dilaporkan kepada saya, tekanan ini tidak mau disetting di 15, tapi dia ada di 32 PSI. Nanti bisa dilihat kan. Kalau tekanan separator 32 PSI, akibatnya apa? Akibatnya tentu aliran dari sumur kita ini akan terhambat, akan mengecil produksi kita. Itu yang menjadi akibatnya. Nah, bisa dilihatkan kameramen, ini saya dengan kameramen, Pak Fadilil Anwar namanya, coba dilihatkan ini kita, coba, itu didekatkan, naik, itu berapa PSI, jangan-jangan 33 itu ya. Nah, coba, dekatkan betul. Dekatkan, berapa tekanan, 33 atau berapa itu? 33. Nah, sahabat-sahabat dan insan perminyakan sekalian, tekanan separator ini 33. Biasanya kita setting itu paling di 15-16 PSI. Tentunya ini akan menghambat aliran sumur-sumur kita. Nah, ini saya ditemanin oleh operator kita, ada ini Pak Agung, ini masih muda, dan ini ada Pak Irsan. Nah, ini Pak Irsan. Nah, ini dilaporkan sama saya bahwa tekanan ini naik. Kemudian Pak Agung, ini sudah berapa hari terjadi tekanan naik ini? Semalam, Pak. Semalam ya? Semalam, Pak. Semalam tekanannya naik. Iya. Nah, oke. Nah, kira-kira Pak Agung tahu nggak penyebab ini apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu? Belum Agak kuat dikit nggak apa-apa ngomongnya. Jadi belum tahu penyebabnya apa? Belum, Pak. Belum tahu, Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Agung dan Pak Irsan ya, ada hubungan nggak waktu itu kompresor kita sempat rusak? Ada hubungan nggak? Ada, Pak. Nah, apa? Coba, bisa nggak menjelaskan apa hubungannya? Kompresor kita rusak, nah kemudian apa hubungannya dengan kejadian ini? Mungkin sejak kompresor di servis, supply-nya agak lambat, Pak. Agak lambat, Iya. Oke ya. Oke, baik sahabat-sahabat YouTube, di sini nggak apa-apa, kita mungkin tadinya saya sudah memprogramkan membuat video-video yang lain, edukasi-edukasi yang lain. Bagaimana cara menghitung volume minyak di dalam tangki, itu sesuai dengan standar Quantity Accounting System atau QAS. Tapi ada masalah ini pagi ini, ya ini kita edukasikan juga. Apa sih masalahnya dan bagaimana solusinya. Tekanan yang sampai 33 PSI, ini sangat merugikan. Tentunya produksi akan turun karena terhambat dengan tekanan ini. Nah, coba kita perhatikan. Tekanan 33 PSI. Ya. Nah, kemudian coba Pak An, ini kita lihat ya Pak Agung, kita lihat semestinya kalau 33 kontrol valve ini gas ya yang menahan tekanan ini sudah harus terbuka. Ini sekarang terbuka enggak?
ini buka sudah. Ini terbuka. Ini kalau nutup di sini dia. Terbuka. Nah, ininya lihat ininya hanya ini. Nih. Kalau dia nutup ini ada di 15 sampai 20 outputnya. Nah, ini outputnya hanya 6 PSI. 6 PSI artinya ini sudah membuka. Ini kan air to close. Jadi kalau dia betul-betul tertutup, ininya bisa sampai 20 PSI. Nah, kalau dia hanya 6 PSI, ini artinya dia sudah membuka, sudah tidak ditekan sampai full lagi, hanya 6 PSI. Nah, artinya sudah terbuka. Nah, masalahnya kenapa? Kenapa separator ini tekanan masih tinggi, padahal kontrol valve ini sudah membuka? Ada apa? Nah, biasanya kalau ini sudah membuka, mestinya tekanan bagus ya, Pak Irsan ya? Iya. 16, 15, bahkan kita setting di 14 pun nggak masalah kan? Nah, ini yang perlu saya sampaikan, kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, perlu Pak Roni, Pak Irsan ketahui, ini memang ada hubungannya dengan waktu itu kompresor kita rusak. Nah, waktu kompresor kita rusak, separator ini sempat apa? Sempat carry over. Jadi cairan itu sempat masuk ke line gas. Nah, jadi cairan itu sempat masuk ke line gas 4 inci ini. Nah, ini ya, sempat masuk ke sini. Nah, kalau dari sini sudah masuk ke sini, dia akan masuk ke mana dari sini? Nah, cairan ini akan masuk ke scrubber sana. Nah, itu ada scrubber. Nah, bisa kelihatan ya scrubber. Nah, oke, sekarang ini sudah jalan. Nah, kenapa masalahnya tekanan ini tidak bisa turun menjadi 14 ataupun 15? Nah, ini yang perlu diketahui ya bagi teman-teman ya. Nah, sini kita mendekat ke sini. Sini ya. Ini sebagai edukasi juga mungkin di tempat-tempat lain yang lain kalau ada masalah yang serupa dengan ini. Nah, coba diperhatikan line dari separator, itu line gasnya ya. Coba, nah, coba dari sini, tunjukkan dari sini ya. Nah, dari sini kontrol valve ini, nah sini ya. Nah, dari kontrol valve aliran gasnya ke sini. Nah, ini ke sini Pak An. Nah, ini agak turun sedikit nih, agak turun. Nah, ini turun ya. Ini turun sini. Nah, tapi di sini ada naik sampai ke atas untuk masuk ke scrubber. Nah, ini naik ke atas ya. Ini kira-kira berapa meter dari sini sampai ke atas ini? Ini yang sampai ke situ. Ini berapa meter lebih kurang? 4 ya? 4 meter, Pak. Nah, inilah masalah kita. Jadi cairan yang ada pernah terbawa ke sini, ini ada tertahan di sini. Nah, jadi kalau ada cairan di dalam sini, buangan gas dari sana itu tertahan, terhambat oleh ada cairan di sini. Ini penyebabnya, cairan ini. Nah, bisa kita ini kan kita coba hitung ya. Nah, itulah kalau kita bisa menguasai teori ya. Kalau misalkan ini tingginya 4 meter, ada cairan, gas dari sana masih bisa keluar lah, tapi pelan. Dia melawan tekanan ini, tekanan yang ada di sini. Kalau misalkan ini adalah 4 meter ya, lebih kurang ya, yakin nggak 4 meter lah ya, lebih kurang ya, lebih kurang 4 meter. Kita untuk masuk ke scrubber 4 meter, yuk sini, lihat sini. Nah ini, yuk kameramen juga tolong lihat ini saya. Kalau misalkan pipa yang naik ini adalah 4 meter ya, naik. Nah ini ke scrubbernya. Nah, scrubbernya. Nah, ini ada cairan di dalam ini nih. Nah, cairan yang ada di dalam inilah ini yang menghambat aliran gas yang masuk ke sini untuk masuk ke scrubber ini. Ini yang jadi masalah. Kalau ini misalkan tingginya adalah 4 meter, nah kita masih ingat nggak rumus pH? pH itu bisa menggunakan dalam tekanan KSC, ya. KSC ingat nggak? 0,1 dikali densitas, ini dalam kilogram per liter. Dikali dengan apa? High dalam meter. Ya kan? Oke.
Bisa juga pH itu dalam PSI. PSI itu rumusnya adalah 0,052 dikali densitas dalam apa? PG. High-nya dalam PID, ya. Nah, kita mau hitung dalam apa? Dalam PSI atau dalam KSI? Yang biasa kita pakai apa? PSI. Kita hitung dalam PSI aja ya. Nah, oke, kita hitung PSI. Misalkan di sini ada cairan, ya. Setinggi 4 meter ini ada cairan, maka berapa hidrostatiknya, pressure hidrostatiknya. Jadi tekanan hidrostatiknya, pH, maksudnya pH itu tekanan yang ada di sini. Ya. Di sini itu berapa tekanannya dari titik ini. Nah, ini sama dengan 0,052 dikali. Ya. Ini kita anggap cairan lah ya, kita anggap cairan yang densitasnya adalah 8,33 atau sama dengan 1 kg per liternya dikali H-nya. Tadi 4 meter ya. Nah, 4 meter itu kalau 4 meter kalau kita mau dalam feet ini dikali 3,281. Coba ada yang punya ini? Kita hitung. Sama dengan berapa feet ini? 4 dikali 3,281 berapa? Nah, coba dekatkan sini. 13,124. Oke. 3,12 saja. Nah, jadi hanya adalah sama dengan 13,12 saja lah, feet ya. Nah, ini berapa PSI tekanannya? Coba kalikan 0,052 dikali dengan 8,33 dikali 13,12. Ya, berapa? Berapa? 5,6 ya? 5,57 lah ya. 5,7 PSI ya. Nah, ini yang di sini saja. Jadi ini ya. Nah, itu jadi tekanan yang di sini lebih kurang 5,7 atau 6 PSI. Tekanan yang ada sini inilah yang menyebabkan dari separator itu tidak bisa mengalir dengan baik ke sininya. Tidak lancar, ada hambatan di sini. Nah, inilah yang menyebabkan tekanan menjadi tinggi. Belum lagi kalau di sana ada tinggi, ada lagi tinggi ya. Tapi scraper udah dibuang ya. Sudah dibuang ke sana ya. Sempit. Ya, ke semimpit ya. Iya. Nah, jadi sekarang bagaimana solusinya? Ya. Nah, kalau di sini ada cairan, solusinya bagaimana? Ada 2 jalan ya. Bisa tekanan separator itu kita buka kejut ya. Kita bisa buka kejut berulang-ulang yang tujuannya supaya alirannya cepat naik ke sini, masuk ke sini, dia akan membawa cairan ini masuk ke dalam scrubber. Nah, jadi ada 2 jalan. Jadi kita buka kejut, bypassnya nanti bila perlu kita tahan lagi supaya dia bisa naik ke sini. Jadi membawa cairan yang ada di sini masuk ke sana. Nah, atau juga kalau itu tidak berhasil, maka jalan yang lain lagi adalah kita membuka flange ini. Kita membuka flange ini, dibuang cairannya lewat sini. Nah, ini ya, kita buang lewat sini. Nah, sekarang coba kita ablas dulu. Ablas dengan membuka bypass supaya dia langsung. Ayo, kita ikutin. Nah, ini coba pegang dulu. Nah, coba kita buka kejut. Ini supaya betul-betul terbuka kejut. Nah, ini di situ ya. Nanti kita buka kejut ini, perhatikan ininya ya. Coba saya buka kejut ya. Nah, ini buka kejut. Nah, ini perhatikan ini. Nah, ini dia karena alirannya banyak, tinggi, jadi ini naik diferensialnya sampai opering. Nah, kalau dia seperti ini kita buka bypass. Nah, kita buka bypass. Nah, ini ya. Jadi kalau ini kita buka bypass. Supaya apa? Supaya beda tekanan up dengan down itu sama kalau dibuka bypass. Tidak terjadi beda tekanan. Nah, ini kan alirannya, suaranya ada ya. Nah, turun berapa itu? Turun ya? Turun. Coba lihat itu. Turun terus. Turun. Nah. Dan ini harus ini kan berulang-ulang. Jadi tujuannya untuk mengangkat cairan itu dengan tekanan yang kejut ini.
seperti ini. Dimasukkan ke scrubber ya, Pak? Ya, jadi supaya dia naik ke sana. Nah, itu turun ya. Berapa? 23 sudah. Nah, nanti sampai dia ini nanti kita tahan lagi, kemudian kita inikan lagi sampai dia betul-betul apa namanya? Bisa disetting ke 14 PSI. Nah, ini sudah ada ininya dia, sudah mau menutup di sini. Tapi kita buka bypass. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ini aliran yang cukup kencang. Ya, terasa. Nah, ini mungkin, nah ini saya dekatkan mic-nya. Itu, itu ada kejutan-kejutan ya. Nah, itu ngangkat cairan. Nah, tuh lihat, goyang tuh, goyang. Nah, perhatikan nih, sampai goyang. Jadi dia ngangkat ini, ngangkat cairan yang ada di pipa 3 inci ini. Tuh, goyang tuh. Tuh, sampai goyang. Nah, ini ngangkat cairan ya, tuh. Jangan diinjak, oh jangan diinjak. Nah, kalau hanya gas saja ya, tidak sampai seperti ini. Tuh suaranya. Tuh, goyang. Jadi ini yang menjadi penghambat ini. Cairan yang ada di sini. Nah, jadi mungkin dari situ sudah ada hambatan. Ada hambatan yang jelas ini yang menjadi hambatan. Makanya dia, jadi kalau biasanya kita 15 PSI menjadi 33, jadi nambah 18 PSI ya. Jadi di lens ini banyak apa? Banyak cairan. Nah ini. Nah ini lagi di ini nah. Nah tuh kan. Kalau gas nggak seperti ini dia. Tuh. Nah sekarang coba ini pas udah ngalir langsung ke pit ya. Langsung ke skipit ini, Pak. Ya. Nah ini langsung dialirkan. Tuh. Iya kuat. Ini karena ada cairan di sini. Tuh. Nih sahabat-sahabat YouTube ya, inilah bukti bahwa yang lewat ini bukan hanya gas, tapi ada cairannya. Jadi dia masuk ke dalam sini, ke scrubber. Nah, mudah-mudahan saja dengan hanya dibuka full, ini bisa apa namanya, bisa habis cairan di sini. Kalaupun belum habis, ya akan kita cicil nanti. Masih misalkan tadinya 33 PSI, mungkin turun nanti 30 ya. Kita kumpulkan lagi tekanannya. Jadikan tinggi lagi, kemudian kita ini kan lagi, ablas lagi. Seperti itu, diulang-ulang sampai di sini habis. Nah, sebetulnya kalau betul-betul mau cepat habis ya, kita buka ini. Nah, ini. Nah, sahabat-sahabat YouTube ya. Ini menghabiskan liquid yang ada di sini, ini bertahap, tidak bisa langsung. Jadi hanya dengan tekanan yang agak tinggi, dia bisa mengangkat cairan ada di sini. Tapi kalau mau cepat, kita buka di sini. Kita keluarkan cairan ada di sini. Nah, mestinya ya, mungkin ini harus kita buat di sini ada ini, ada apa namanya, ada nipple di sini. Kemudian kita kasih palep. Jadi kalau ada masalah di sini ada cairan, kita tinggal buka. Nah, sewaktu-waktu ya, mungkin perlu kita ini kan nanti. Nah, ini kita buka nanti kita kasih palep di sini. Jadi kalau ada cairan, tinggal diablas. Nah, itu solusinya. Jadi bisa saja kejadian ini akan berulang. Kalau sempat ini kita separatornya macet dan carry over, ini akan terisi cairan. Nah, itu. Nah, ini sampai goyang seperti ini. Nah, coba kita kembali ke separator, kita lihat tekanannya gimana. Habis, masuk skimpit. Itu masih 22 ya. Iya. Nah, kemudian juga ya, coba perhatikan ya, apa ya. Ya, masih ya. Nah, coba juga perhatikan kenapa ini masih terjadi tekanan itu tidak ini. Akibat dengan kita mengablas ini, tekanan turun dari 33 ke 22 ya. Apa yang terjadi? Aliran dari sumur akan cepat datang. Akan cepat datang ke sini. Jadi ini banyak yang datang. Tadinya tertahan,
kemudian ini masuk ke sini. Nah, makanya ini alirannya bertambah ke sini. Coba lihat level ininya. Level liquidnya gimana? Banyak muka tuh, muka ya. Nah, ini nih perhatikan nih. Coba lihat tuh, buka terus nih kontrol valve-nya nih. Ya. Nah, jadi yang tadinya kita tahan ya, ini jadi datang dia. Nah, ini untung cepat ketahuan. Kalau lama, akibatnya sumur kita tertahan, produksi kita kecil. Turun. Ya. Nah, ini yang perlu ini. Jadi kalau kejadian ini lagi, tekanan ini cepat-cepat tuh, lihat. Sampai goyang tuh. Sampai goyang lainnya tuh. Nah, itu perlu ini kan. Nah, ini nggak ada masalah. Ini terbuka semua. Nah, ini kita buka full tanpa menggunakan kontrol valve. Seperti ini. Nah, ini lihat. Ini membuka terus. Ini tandanya banyak cairan yang datang. Kenapa cairan datang? Karena tadi tekanannya 33, kita turunkan ke 20 itu. Jadi cepat dia datangnya. Nah, ini cepat nanti naik ke minyaknya. Nah ini sudah mulai ini nih. 20 turun lagi tuh. Turun, Pak. Turun lagi ya. 18. 20. Kemudian ininya mana ini? Ini normal ya. Ya. Normal. Nah, inilah ya. Jadi ya sebetulnya dengan ada trouble-trouble seperti ini, adik-adik kita operator ini akan menambah pengalaman ya. Nah, jadi kalau ada kejadian seperti ini lagi, kita lakukan seperti ini. Nah, itu pun tidak bisa langsung habis ya, cairan di pipa itu tidak bisa langsung habis. Kenapa? Ya bukannya kita tuh kalau didorong betul-betul dengan dengan peak ya, dengan peak itu artinya betul-betul didorong dengan peak ya itu habis semuanya. Tapi kita mendorongnya dengan gas. Nah, dengan gas ini dia berangsur-angsur lah cairan itu akan masuk ke scrubber seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini adalah akan bisa diturunkan lagi tekanan kita. Nantinya bisa disetting lebih rendah lagi kembali ke 15. Sudah di bawah ya. Nah, coba Pak kameramen tolong dilihatkan ini tekanan sudah berapa itu? Sudah tinggal 16 ya. Nah, nanti sudah ini kita lancarkan dulu. Nanti kalau masih ada ya, tertahan lagi. Nah, itu kita lakukan apa? Tahan lagi tekanannya, kemudian dibuka kejut lagi. Dengan tekan 32 lagi ditahan nggak apa-apa. Kita buka kejut lagi supaya cairan itu bersih. Nah, nanti kita ke depan kita pasang aja nepel di situ, nepel setengah inci. Jadi kalau ada cairan situ ya cepet buang. Nggak perlu kita diablas dengan gas seperti ini. Ya, nah kita pasang seperti ini. Nah ini baru juga kami pasang. Jadi kalau ada cairan yang tertahan di sini, karena di sini ada orifice plate, jadi dia tidak bisa melewati lubang itu. Nah, jadi ini kita buat ablasan. Jadi kalau ini sempat carry over, ada cairan yang masuk sini bisa diablas. Seperti itu. Nah, ini tekanan sudah naik lagi. Nah, kenapa naik lagi? Ya dari sumur. Sumurnya datang lagi sini. Nah, ini kan masih seperti ini. Nah, jadi adik-adik paham ya? Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ininya. Nah, ini tentunya menurunkan produksi kita kalau dia tekanan sampai 32 itu. Nah, dengan ini insya Allah akan naik ininya produksi kita. Ya, jadi ini mudah-mudahan ini akan terselesaikan. Cairan yang ada di line ini akan kita ablas. Kalaupun masih belum sampai habis, ya diulang lagi. Tahan lagi. Bagaimana caranya? Tahan lagi. Tekanannya bila perlu dinaikkan lagi ke 30-an. Kemudian sudah 30, ablas lagi. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Oke, baik. Sahabat-sahabat YouTube, nah ini juga bisa kita lihat ini. Berapa banyak gasnya nih. Tuh. Tadi kan sampai offering ya. Nah ini juga masih tinggi. Kita lihat. Nah itu mau offering. Nah kalau offering jangan di ini. Kita bypass ininya. Ya jadi ini nggak boleh offering ya. Kalau offering nanti takutnya bilusnya pecah. Nah seperti ini. Oke. Baik adik-adik paham ya? Paham. Ya jadi kalau ada masalah ini lagi, artinya tempat carry over, cairan masuk ke line ini ya menimbulkan masalah memang. Dia mau naik ke atas itu nggak bisa cairan itu. Ya caranya itu tadi ya. Oke baik sahabat-sahabat YouTube dan insan-insan perminyakan.
mudah-mudahan trouble yang terjadi di tempat ini akan menjadi pelajaran bagi adik-adik yang ada di sini, kemudian juga untuk para insan perminyakan di tempat-tempat yang lain. Tentunya stasiun-stasiun pengumpul yang mempunyai separator seperti ini pasti ada di mana-mana pun. Nah, kalau kejadiannya sama dengan ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya, mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi adik-adik yang jaga di sini ya, Pak Agung. Amin. Pak. Bisa dipahami ya? Bisa Oke. insyaallah, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi dengan ada trouble itu betul. Dengan banyaknya trouble itu menjadi pengalaman bagi kita. Kita makin paham. Ya, sebagai informasi juga, separator ini sebetulnya kenapa teman-teman kita di sini belum begitu memahaminya, karena separator ini baru 1 tahun ya. Iya, Pak. Kita operasikan baru 1 tahun. Nah, ya, kita memaklumi adik-adik kita di sini belum begitu paham. Ya, oke. Baik sahabat-sahabat YouTube dan insan perminyakan yang lainnya, sampai di sini dulu edukasi yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik yang di sini maupun bagi insan-insan perminyakan di tempat-tempat yang lain. Amin. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.